ada banyak terusan atau kanal yang terbentang di dunia ini. Terusan merupakan saluran air buatan yang berguna sebagai jalur transportasi serta untuk mengangkut kapal penumpang atau barang. Sebagian besar terusan terhubung dengan sungai, danau, atau laut. Hal unik tentang terusan Volga-Don adalah terusan ini menyediakan sambungan terpendek yang dapat dinavigasi antara Laut Hitam, Laut Azov, serta Laut Kaspia. Dibangun pada masa pemerintahan Joseph Stalin, terusan Volga-Don mempunyai ketertarikan tersendiri di mata dunia. Lebih lengkap tentang terusan Volga-Don, inilah videonya. Terusan Volga-Don membentang antara dua sungai besar di Rusia Tengah dan dataran Kaspia, yaitu Sungai Volga dan Sungai Don. Terusan Volga-Don memiliki panjang 100 km yang dilengkapi dengan 9 kunci kanal yang berada di sisi lereng Volga untuk menurunkan atau menaikkan kapal setinggi 88 meter dan 4 kunci kanal pada sisi Don yang berfungsi menurunkan atau menaikkan kapal dengan tinggi 44 meter. Dibutuhkan 10 hingga 12 jam untuk melintasi jalur air dari kota Volgograd ke kota Kalach-on-Don. Perjalanan dimulai di daerah terpencil Volga serta melewati lembah Sungai Sarpa, dan titik tertinggi daerah aliran sungai adalah gerbang nomor 9. Tepat setelah itu, reliefnya diturunkan perlahan ke arah Don. Kemudian perjalanan Volga-Don berakhir di dekat kota Kalach-on-Don yang terletak di tepi kiri Waduk Simliansk. Pada sejarahnya, terusan Volga-Don digunakan untuk menghubungkan dua sungai besar yang penting dengan cara yang strategis dengan saluran yang dapat dilayari. Inisiasi pembangunan terusan Volga-Don dilakukan pada abad ke-18 oleh Peter the Great. Namun, baru pada tahun 1948, di bawah Uni Soviet, proyek saluran tersebut akhirnya siap. Proyek pembangunan didasarkan pada rancangan yang dibuat oleh insinyur hidrolik terkemuka, yaitu Nestor Pozirevsky. Jika dibandingkan dengan terusan-terusan lain, dalam hal kompleksitas, terusan Suez telah mengalami pekerjaan konstruksi yang sebanding. Tetapi pembangunan Suez membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun, dan terusan Panama membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun, sedangkan terusan Volga-Don selesai dalam waktu 4,5 tahun. Pembangunan saluran tersebut mempekerjakan 8.000 unit kendaraan berat. Pekerja yang membangun terusan Volga-Don dibagi ke dalam 3 kategori pekerja. Mereka adalah tawanan Jerman pada Perang Dunia Kedua, tawanan Soviet, dan para pekerja sipil. Selama pembangunan terusan, sekitar 160.000 tahanan Soviet dipekerjakan. Mereka dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tahanan politik dan penjahat. Semua batu di tanggul kanal diangkut dengan tangan. Pembobokan atau pengerukan dasar saluran juga dilakukan oleh tenaga manusia saja, dan para tahanan biasa tanpa bantuan alat berat. Warga sipil dari seluruh negeri juga bebas memilih untuk bekerja pada proyek saluran tersebut, dan terdapat lebih dari 500.000 pegawai sipil yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Mereka tinggal dan bekerja dalam kondisi kehidupan yang setara dengan para tahanan, menempati barak yang sama, dan bekerja selama 4 tahun tanpa 1 hari libur pun. Terusan Volga-Don sejauh ini tetap menjadi satu-satunya penghubung perairan antara Kaspia dan Lautan Dunia. Oleh karena itu, sektor ini memainkan peran penting dalam perekonomian Rusia bagian selatan, Kaukasus Selatan, dan Asia Tengah. Adanya terusan Volga-Don tetap menjadi arteri transportasi penting bagi Federasi Rusia, yang lebih bergantung pada jalur perairan internal untuk memindahkan kargo curah dibandingkan negara lain. Dan dalam beberapa puluh tahun terakhir, jalur sungai ini semakin penting karena Moskow menggunakannya untuk memindahkan kapal angkatan laut dari Laut Kaspia ke Laut Azov yang berbatasan dengan negara Ukraina.
Periode navigasi di Kanal Volga-Don berlangsung selama 8 bulan. Selama ini alur tersebut mampu menampung hingga 5.000 kapal dengan kapasitas maksimal 5.000 ton. Saat ini, kapasitas saluran tersebut mencapai 16 juta ton kargo per tahun, terutama sebagai saluran minyak dan produk minyak. Selama hampir 70 tahun lebih beroperasi, saluran tersebut telah mampu mengangkut lebih dari 400 juta ton kargo dan sekitar 5 juta penumpang manusia. Pembangunan terusan Volga-Don menjadi investasi bagi Rusia dan Iran yang sedang mengerjakan program perluasan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan hubungan perdagangan darat kedua negara tersebut. Program yang dilakukan juga termasuk investasi besar di rute Volga-Don yang menghubungkan Laut Azov dengan Kaspia. Rusia berencana menghabiskan $1 miliar Amerika untuk meningkatkan koneksi darat dengan Kaspia, termasuk menghilangkan hambatan pengiriman di kompleks Volga-Don. Pengiriman antara muara Sungai Volga dan pelabuhan Iran di ujung selatan Kaspia meningkat volumenya. Bagian dari perdagangan senilai $5 miliar Amerika per tahun antara kedua negara dilakukan dalam bentuk persenjataan. Iran memasok ratusan drone yang disebut bunuh diri kepada pemerintah Rusia, yang digunakan oleh pasukan Rusia secara massal untuk menargetkan infrastruktur listrik Ukraina. Sebagai imbalan atas teknologi sederhana namun sangat diinginkan tersebut, Rusia diyakini akan memasok Iran dengan beberapa sistem militer terbaiknya. Selain meningkatkan perdagangan dan pengiriman senjata yang bebas sanksi, tujuan utama lain dari kemitraan kedua negara ini adalah menciptakan koridor perdagangan Rusia-India yang sepenuhnya melewati Eropa. International North-South Transport Corridor atau INSTC menghubungkan jantung Rusia dengan India melalui Don, Volga, Laut Kaspia, dan transfer antar moda melalui jaringan kereta api Iran. Perusahaan pelayaran Iran mengumumkan penyelesaian kargo pertamanya di koridor ini pada bulan Juni tahun 2022, dan pemerintah Iran berinvestasi besar-besaran pada sistem kereta apinya untuk meningkatkan kapasitas. Sebagai tanda perkembangan zaman, perusahaan pelayaran Iran baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menghabiskan $10 juta Amerika untuk perbaikan terminal di pelabuhan Astrakhan di sisi Laut Kaspia. Investasi tersebut sebagian didanai oleh pinjaman Rusia dan ditujukan untuk memperkuat INSTC. Sebuah danau teratai yang unik dapat ditemukan di lembah Volga yang berdekatan dengan daerah aliran sungai sepanjang terusan Volga-Don. Tumbuhnya hutan dan padang rumput yang menempati tepian jalur terusan membuat jalur migrasi burung melewati terusan Volga-Don, dan di bagian hilir sungai Volga terjadi pemijahan ikan. Sedangkan untuk penghuni hutan yang paling banyak adalah anjing rakun, musang, dan serigala. Di zona stepa, artiodaktil yang terkenal adalah saiga antelop serta rusa kecil. Mamalia diwakili oleh hewan pengerat, predator, dan hewan berkuku besar. Wilayah ini sangat kaya akan hewan pengerat yang ditemukan berjumlah 32 spesies. Pada akhir tahun 2019, jurnalis Alexander Yemelchenko melaporkan betapa buruknya kondisi Kanal Volga-Don. Meski kondisi jalanan di Rusia sangat buruk, katanya kondisi saluran airnya, termasuk saluran Volga-Don, lebih buruk lagi. Sebagian besar saluran sungai belum diperbaiki atau bahkan dikeruk sejak akhir zaman Soviet, sehingga meningkatkan jumlah kecelakaan dan membuat sebagian saluran sungai tidak dapat dilalui oleh semua kapal, kecuali kapal yang terkecil dan berbobot paling ringan. Akibatnya, terusan atau kanal tidak dapat berfungsi dengan baik dan Federasi Rusia merasakan dampak buruknya. Kekurangan yang ada pada terusan Volga-Don menjadi sorotan pada bulan Mei tahun 2018 ketika Moskow memutuskan untuk memindahkan 5 kapal angkatan laut dari armada Kaspia
untuk melawan pelayaran Ukraina di Laut Azov. Hanya kapal-kapal terkecil dari armada tersebut yang dapat melintasi Rusia Barat Daya, dan masalah dalam melewati kanal membuat mereka tidak dapat dipindahkan dengan cepat. Akibatnya, sebagian pihak di Moskow dan Kaukasus Utara mulai mendiskusikan kemungkinan penggantian seluruh kanal Volga-Don mengingat upaya modernisasi. Meskipun dilakukan secara aktif, tidak akan cukup menjamin kelangsungan jalur air yang berusia hampir 70 tahun. Itulah tadi sedikit informasi dan rangkuman sejarah tentang terusan Volga-Don. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.